Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi dari SMK Bina Industri. Kami dari kelas 12 TBSM 3. Nama saya Sri Wulandari. Nama saya Putri Amelia. Kami akan menjelaskan bab 2 tentang kajian Quran surat Al-Imran dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azam fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilina. Shadaqallahul azim. Dengan artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu memaafkanlah mereka dan memohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 3 110. Asbabun Nuzul. Tidak ada sebab dari ayat ini. Secara umum ayat ini menegaskan bahwa dunia kekuasaan, harta, anak keturunan dan pengikut yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama, tidak banyak memberi manfaat dan akhirat kelak. Penerapan musyawarah atau nilai-nilai demokrasi hanya diperuntukkan bagi hal yang bersifat duniawi. Misalnya, terkait dengan urusan kemasyarakatan yang berpotensi mengalami perubahan dan perkembangan yang belum ditemukan pertunjukan atau sudah ditemukan tetapi masih global. Di sini saya akan mengartikan maknanya kosakata. Ada kata lilta, berasal dari kata lana yalinulin yang berarti lunak dan halus atau lembut. Masdar bentuk lain dari lin adalah layan dan lina. Linta dalam ayat tersebut merujuk pada perilaku Nabi yang berarti bersikap lemah lembut dan santun, bertutur kata, tidak mengeluarkan perkata kasar atau menyinggung perasaan orang yang mendengarnya. Lawannya adalah kasar dan keras. Adapun isi dan kandungan ayatnya. Yang pertama, Rasulullah SAW senantiasa bertutur kata lemah lembut dan santun baik kepada kawan maupun lawan, karena mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Kedua, sikap keras dan kasar kepada pihak lain membuat masyarakat menjauh dan antipati sehingga proses dakwah akan terhambat dan memberi hasil yang kurang maksimal. Tidak konsisten melaksanakan hasil bermusyawarah, menyerahkan hasil musyawarah tersebut dengan penuh tawakal. Adapun di sini juga sikap dan perilaku yang mencerminkan pengalaman ayat. Yang pertama, mengedepankan sikap lemah lembut, menghindari tutur kata yang kasar dan sikap keras kepala. Yang kedua, berurusan memecahkan masalah umat, cara bermusyawarah. Penjelasan Quran surat Ali Imran ayat 3 dan hadis tentang demokrasi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berupa lembutnya hati sehingga tutur kata dan perilakunya selalu mulia. Jika sebaliknya suka berkata buruk dan menyakiti hati, niscaya orang-orang di sekeliling beliau akan menjauh dan meninggalkannya. Melalui rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di sekeliling Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan melembutkan hati beliau. Sehingga dengan kelembutannya itu beliau mampu menaklukkan hati orang-orang di sekeliling beliau. Abdullah bin Amr berkata, aku melihat sifat Rasulullah di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Beliau bukan orang yang keras, kasar, suka berteriak-teriak di pasar, dan bukan orang yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan beliau adalah seorang yang pemaaf dan lapang dada. Rasulullah SAW selalu mengajak bermusyawarah para sahabat jika menghadapi masalah untuk memantapkan hati dan menyemangati mereka dalam menjalankan pokok-pokok penting dalam kehidupan.
Berikut hikmah dan manfaat musyawarah dalam perilaku sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi sesama melalui kritik dan sumbang saran dalam proses musyawarah sehingga menjaga hak setiap individu sebagai anggota masyarakat. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.